selamat datang di ibadah online bersama kami Victory Outreach Bandung Indonesia. Mari siapkan hati kita, kasih tepuk tangan yang dahsyat, kasih tos kiri kanan. Iya, seperti itu. Kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Come on. Yes God. Mari kita mau membuka ibadah ini dalam doa. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini ya Bapa. Kami bersyukur Engkau memelihara setiap kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap membawa hati kami, membawa jiwa kami, korban syukur kami ke hadapan hadirat-Mu. Biar Engkau hadir berkenan dalam kehidupan setiap kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay. Yes. Thank you God. Jesus. With a grateful heart, give thanks To the Holy One. to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sekali lagi sama-sama katakan give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sama-sama katakan. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Katakan sama-sama kini. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Dan kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, Amin. yang miskin berkata ku kaya, Karena perbuatan. karena perbuatannya bagi kita. Dan kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Yes, berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling luar biasa. Karena Tuhan, Dia selalu baik dulu, sekarang, dan Amin. selamanya. Amin. Yeay. Mari saudara boleh bangkit berdiri, kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Amin. Serukan namanya sama-sama. Come on. Yes. Yeay. Thank you God. Mari sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar.
Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa. Yes. Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Allahku di dalam nama Tuhan Yesus akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yes, Lord. Bapak Ibu Saudara, mari angkat hati kita. Tuhan kita lebih besar daripada semua kebutuhan kita. Dia lebih hebat. Kebaikannya tidak bisa diukur dari setiap jawaban doa kita. Karena dia terlalu perkasa. We believe. Thank you Jesus. We believe, Lord. Apapun kebutuhan kami hari ini kami mau letakkan di dalam tangan-Mu. Sebelum kami nyanyikan pujian ini Tuhan, kami mau nyatakan bahwa kami percaya. Kami percaya. Bapak Ibu Saudara yang percaya pada pemeliharaan Tuhan, mari boleh taruh tangan kananmu di dada dan katakan kepada dirimu, aku percaya. I believe that you are my provider. Engkau Allah yang memenuhi kebutuhan kami. Engkau Jehovah Jireh. Engkau yang menyembuhkan kami, Jehovah Rafa. Engkau damai sejahtera kami, Engkau Jehovah Shalom. We believe. Kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Aku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan ajaib. Ajaib segala perbuatannya. Segala perkara ku tanggung dalam Dia. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku. Amin. Di dalam Yesus. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan. Di dalam Yesus Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa-Mu, di dalam kemuliaan-Mu, Tuhan, kami taruh harapan kami, kami taruh Let's doa worship kami, sebab Kau jawaban, Kau jawaban yang sempurna. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, aku kan mencukupi keperluanku di dalam Yesus Tuhan.
percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat. Bulan ini kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Sebelum bulan ini berakhir kami akan lihat pertolongan Tuhan. Engkau yang menyiapkan hidangan di hadapan para lawan kami. Karena itu dengan iman kami mau berkata, haleluya, terpujilah Tuhan. Amin, amin, amin. Thank you Jesus. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi hari ini seperti biasa saya ingin berdoa bagi saudara. Jika saudara membutuhkan kekuatan, saudara pengen membutuhkan doa pagi hari ini, mari kita bersatu hati. Tuhan Yesus berkata di dalam firman Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul bersepakat menyebut nama Tuhan, Tuhan Yesus ada di situ. Kalau Tuhan Yesus ada, Dia akan melakukan banyak mujizat, Dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Pagi hari ini mari saudara yang membutuhkan doa, saudara angkat tangan di rumah saudara, dimanapun saudara berada. Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau percaya Tuhan kita. Saudara perlu tahu bahwa kita melayani Allah yang besar. Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita saudara. Mari kita sama-sama mau percaya, kita ambil kesempatan ini. Kita mau berkata, Tuhan Engkau besar, Engkau terlebih besar dari pandemi yang ada. Engkau terlebih besar dari masalah-masalah ekonomi saya. Engkau terlebih besar dari masalah pernikahan saya. Engkau terlebih besar dari apa yang menjadi pergumulan saya Tuhan. Pagi hari ini kita mau percaya sama-sama. Amen. Mari saya mau berdoa, saudara pun berdoa. Angkat tangan saudara, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allah Bapa. Kami datang pagi hari ini ke dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat seluruh penyertaan-Mu yang sempurna atas kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menyampaikan seluruh doa-doa kami, permohonan doa-doa kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala sesuatu yang mungkin pokok-pokok doa yang sudah dijawab oleh Engkau. Tapi kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan, bahwa setiap jemaat-Mu yang punya pergumulan dalam kehidupan mereka, hamba mau berdoa Tuhan Yesus, bila damai sejahtera sukacita Allah yang melampaui segala akal tercurah pada pagi hari ini di dalam setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan sukacita, Engkau yang berikan segalanya Tuhan Yesus bagi setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus jawaban doa pada pagi hari ini, Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan jawaban doa itu sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Ajar kami Tuhan Yesus untuk memiliki iman percaya kepada Engkau, Tuhan Allah kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan melalui setiap hidup daripada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami belajar Tuhan Yesus, menyembah Engkau Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran kami Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang terjadi tidak menghentikan kami untuk percaya kepada Engkau, terus beriman kepada Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Dan kami bersuka cita pada pagi hari ini karena kami telah menerima setiap jawaban doa kami di dalam iman kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya percaya pagi hari ini ada satu sukacita ilahi yang tercurah di dalam setiap rumah tangga saudara pada pagi hari ini. Dan saya berdoa tuh biarlah pagi hari ini saudara diberikan satu kabar sukacita. Saya nggak tahu apa itu, tapi saya percaya bahwa setiap hari Tuhan memberikan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Mungkin keadaan di depan kita terlihat wah sulit, keadaan terlihat mungkin susah bagi saudara, tapi saya mau kasih tahu sukacita yang Tuhan berikan itu selalu ada di dalam setiap hati kita. Amin. Dan pagi hari ini seperti biasanya kami memiliki pengumuman bagi saudara, juga informasi yang kami sampaikan bagi saudara. Yang pertama, kami memiliki rumah pemulihan Victory Outreach, Victory Home, dan pelayanan ini kami menjangkau orang-orang yang terluka, khususnya bagi pecandu narkotika, juga bagi kenakalan remaja,
orang-orang yang ingin dipulihkan, bagi wanita-wanita di luar sana yang terluka, prostitusi apapun itu. Kalau saudara membutuhkan pertolongan, saudara bisa menghubungi kami ada nomor telepon di layar yang saudara bisa lihat, saudara catat, saudara hubungi kami. Kami ingin membantu saudara. Kami memiliki rumah pemulihan ini secara gratis saudara. Jadi jangan sungkan untuk menelpon kami untuk kami bisa membantu saudara. Berikutnya juga kami memiliki leadership home class yang biasa diadakan setiap hari Minggu jam 5 sore bertempat di Jalan Garuda 85 khusus bagi setiap pemimpin-pemimpin yang berada di rumah pemulihan. Yang berikutnya kami memiliki live group atau komunitas sel yang akan diadakan, sudah waktunya sudah di-set oleh setiap pemimpin-pemimpin live group yang ada, dan khususnya bagi live group di Bandung Timur akan diadakan setiap hari Rabu saudara secara onsite. Jadi bisa bertemu muka dengan muka jam 7 malam di Jalan Nanas. Untuk informasi lebih lanjut saudara bisa menghubungi setiap pemimpin live group yang ada. Berikutnya kami juga memiliki doa bersama yang diadakan setiap hari Senin jam 7 malam via Zoom, aplikasi Zoom, dan link Zoom-nya akan dikirim setiap hari Senin sebelum acara doa diadakan. Saudara bisa terlibat, ini terbuka untuk jemaat dan terbuka untuk umum. Mari kita bersama-sama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, sebagai setiap orang-orang yang ada Tuhan tempatkan di bangsa ini. Mari kita mau mendukung pemerintahan kita, bangsa kita. Yang terakhir, saudara memiliki pokok doa atau saudara memiliki testimoni, doa-doa saudara yang sudah dijawab, saudara bisa mengirimkan melalui sosial media kami di Instagram, atau saudara bisa melalui Facebook, Messenger atau direct message. Saudara bisa mengirimkan dengan format nama saudara, nama jelas saudara, dan saudara bisa mengirimkan pokok doanya apa aja ya, ataupun formatnya nama saudara atau testimoni atau kesaksian saudara, doa-doa saudara yang Tuhan sudah jawab saudara. Saudara bisa tuliskan di situ dan kami akan merepotnya, kami akan membacakannya untuk menguatkan jemaat lainnya. Amin. Dan pagi hari ini saudara sudah siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Amin. Kita akan menyembah Tuhan melalui pemberian kita pada pagi hari ini, dan saya mengajak saudara untuk saudara membuka di 2 Korintus 9. Di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Saya akan bacakan bagi saudara pagi hari ini. Perikopnya berbicara tentang memberi dengan sukacita membawa berkat. Ayat 6 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Firman Tuhan dikatakan memberi dengan sukacita itu membawa berkat saudara. Pagi hari ini mari kita belajar. Firman Tuhan katakan bahwa jika saudara memberikan dengan sukacita itu membawa berkat. Firman Tuhan katakan Allah tuh sanggup saudara melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya saudara berkecukupan. Kita senantiasa berkecukupan. Jangan berpikir saudara, kalau saudara berpikir saya kasih nanti saya kurang, saya nggak bisa makan, saya ini. Jangan khawatir saudara, firman Tuhan katakan bahwa Allah sanggup. Dia Allah yang memiliki kekayaan, seluruh kekayaan. Dia mampu untuk memberikan makan kepada saudara. Dia mampu untuk mencukupkan seluruh kebutuhan saudara pada pagi hari ini. Mari kita tetap setia untuk memberikan persembahan kita. Dan saudara bisa memberi, saudara bisa melihat nomor rekening yang tertera di layar saudara, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan yang saudara sudah berikan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biarlah kuasa Tuhan yang akan
menjamah setiap tangan-tangan yang sudah memberi, yang belum bisa memberi, Engkau tetap berkati mereka. Aku berdoa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri Allah yang mencukupkan seluruh dengan kelimpahan-Mu bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Janji firman Tuhan bahwa Engkau akan terus memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Biar kami belajar Tuhan Yesus untuk tetap setia, memberi di dalam segala keterbatasan kami, memberi di dalam segala situasi kami Tuhan Yesus. Agar setiap kami Tuhan belajar terus memberkati, bukan hanya memberkati diri kami sendiri, memberkati Engkau juga memberkati sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Victory Outreach Bandung, Victory Center Papua, dimanapun saudara berada, umat Tuhan yang diberkati pagi hari ini. Berapa banyak dari saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini? Saya terlalu percaya Tuhan punya firman buat saudara pagi hari ini. Dan kita akan langsung saja masuk dan mendengarkannya. Dan jika saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, ambil Alkitab saudara dan kita buka di kitab Kejadian pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-22. Sekali lagi Kejadian pasal yang ke-8. Mulai ayat yang ke-22. Kita akan baca satu ayat saja dan kita akan melihat apa yang Tuhan punya untuk kita semua pagi hari ini. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam.
Sekali lagi, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kita berdoa, Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan pagi hari ini, dimanapun saudara berada, apapun posisi saudara, duduk berdiri, dengan siapapun saudara saat ini, sama-sama saya ingin kita katakan, kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Oke, kita langsung saja pagi hari ini. Saya janji tidak akan lama karena saya percaya perut saudara pun telah siap untuk ditabur beberapa saat ke depan. Di dalam porsi ayat yang kita baca, kita akan melihat sebuah janji Tuhan di dalam sebuah hukum fisik yang Dia tetapkan saat Dia mengakhiri kutuknya terhadap kejahatan manusia. Dan kita tahu bahwa hukum fisik memiliki kepastian dan bersifat universal. Beberapa contoh hukum fisik dalam kehidupan sehari-hari adalah hukum gravitasi. Saudara lempar sesuatu ke atas, maka dia akan otomatis turun ke bawah. Kecuali dia nyangkut di genteng. Come on somebody. Lalu contoh lainnya dari hukum fisik adalah kecepatan saudara bergantung dari muatan saudara. Semakin banyak muatan, makin lambat kecepatannya. Contoh berikutnya dari hukum fisik yang pasti dan universal adalah sesuatu yang saudara tekan akan memberikan tekanan yang sama kepada saudara. Maksud saya, silakan saudara pukul meja keras-keras, maka meja tersebut akan memberikan tekanan yang sama dengan tekanan yang saudara pukul kepada meja. Tidak heran tangan saudara akan sakit ketika saudara memberikan tekanan yang keras kepada meja, karena hukum fisik tersebut mengatakan bahwa apapun yang saudara tekan akan memberikan tekanan yang sama kepada saudara. Tekanan yang saudara berikan akan berbalik menekan saudara. Tidak heran jika seseorang merasakan kesal atau dendam terhadap seseorang lainnya, itu akan membuat saudara sakit karena sesungguhnya saudara sedang menerima besaran tekanan yang saudara berikan kepada orang lain. Jadi adalah benar, mengampuni seseorang akan membuat kita merasa ringan dan lega. Dan hukum fisik lainnya yang akan kita lihat di sini adalah hukum tabur tuai. Saudara menuai apa yang saudara tabur. Ingat, hukum fisik memiliki kepastian dan berlaku untuk semua orang atau universal. Semua hukum fisik ini Tuhan tetapkan untuk manusia bisa pahami sehingga mereka mampu mengatur hidupnya dengan benar sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan sehingga mampu menikmati janji dan rencananya. Dan hukum ini atau hukum fisik tabur tuai yang ingin kita bicarakan pagi hari ini berdasarkan Kejadian 8 ayat 22 mengandung pesan bahwa Tuhan yang kita layani bukanlah seorang pesulap. Artinya tidak ada formula tertentu yang akan merubah situasi saudara. Tidak ada sesajen tertentu untuk tuaian saudara berubah. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai. Titik. Tuhan memiliki prinsip dan hukum serta bekerja berdasarkan prinsip dan hukum yang telah Dia tetapkan.
Dia bukan dukun yang bisa didatangi oleh orang-orang yang tidak dikenalnya dengan membawa sesajen tertentu atau menyanyi lagu tertentu, berdoa dengan cara tertentu atau mengutip nama Yesus dengan cara tertentu. Lalu apakah kita sedang tidak percaya mukjizat di sini? Tidak sama sekali. Namun mengertilah, mukjizat pun pada hakikatnya datang dari sebuah iman, dan iman terbentuk dari ketaatan kepada firman Tuhan atau benih kebenaran yang disampaikan lalu dilakukan. Saya ingin saudara paham pagi hari ini bahwa berpikir positif dan iman adalah dua hal yang berbeda. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu adalah berpikir positif. Karena saudara sedang tidak mengizinkan diri saudara dikendalikan oleh masalah yang menekan yang terjadi di sekeliling saudara, dan hal itu hanya berarti saudara sedang percaya kepada pemikiran saudara, bukan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya, namun jika saya tidak melakukan firman-Nya yang mengatakan untuk menjaga bait Allah yang adalah tubuh saya, apakah artinya saya punya iman? Tidak, saya hanya sedang berpikir positif dan mempercayai apa yang saya pikirkan. Namun ketika pemikiran positif ini dituangkan dengan tindakan yang benar untuk menjaga bait Allah seperti yang diperintahkannya, entah itu makan sehat, entah itu tidur teratur, entah itu berhenti minum minuman berwarna dan perbanyak air putih, entah itu olahraga, maka terbentuklah iman karena tindakan dari apa yang kita percaya. Iman kepada apa? Kepada cara berpikir saya? Bukan, tapi iman kepada Tuhan, yaitu cara berpikir Tuhan yang tertuang dari apa yang dikatakannya yang akan menyembuhkan saya. Jika saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya, pulihkan saya, berkati saya, maka saya harus percaya dan melakukan sistem hukum prinsip yang Dia firmankan. Karena kepercayaan saya terhadap firman tersebut hanya akan terbukti ketika saya melakukan apa yang difirmankan tersebut. Saya ingin saudara paham pagi hari ini, percaya saudara kepada Tuhan tidak pernah bisa menggantikan ketaatan saudara kepada Tuhan. Sekali lagi, percaya saudara kepada Tuhan tidak pernah bisa menggantikan ketaatan saudara kepada firman-Nya. Alkitab dengan jelas mengatakan mengenai pahlawan-pahlawan iman. Karena iman, Abraham taat. Karena iman, Nuh taat. Karena iman, Musa, Rahab, Gideon, Yakub melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Percaya akan menjadi iman jika ketaatan terhadap firman ada di dalamnya. Dan di titik itulah Tuhan meresponi dengan kuasa-Nya, karena melihat bahwa saudara memang mempercayainya dengan menghidupi sistem yang telah dibuatnya. Victory Outreach Indonesia, kita tidak akan melakukan ritual perdukunan di dalam ibadah, di dalam pelayanan. Kita datang ibadah untuk mencari dan menerima benih kebenaran, sehingga kita tahu benih apa yang harus kita tabur, yang pada akhirnya akan merubah tuayan yang ada, bukan menjadikan Tuhan kita pesulap. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, itulah yang akan dituai. Beberapa orang terlalu deep, yang seharusnya mereka hanya perlu disiplin. Ini pekerjaan iblis, kata mereka, terlalu deep. Rumah tangga saya jadi berantakan. Maksud saya saudara menikah dengan iblis? Tentu tidak. Saudara hanya harus berhenti menabur ego saudara. Berhenti sarkastik pada pasangan saudara. Tunduk pada suamimu. Kasihilah istrimu seperti Yesus mengasihi gereja. Jangan cuek kalau istri datang bulan Come on somebody, katakan terima kasih pada suamimu yang sudah bekerja keras menolongmu. Come on somebody, kirim SMS ini ke 10
orang, maka usahamu akan diberkati. Hentikan semua itu Ferguson, kemauan zaman. Kerja yang rajin, kerja yang jujur, tersenyum pada konsumen, dan berikanlah kepada Tuhan yang wajib diberikan kepadanya, dan berikanlah kepada kaisar yang wajib diberikan kepadanya. Pasang salib di depan pintu rumah, urapi dengan minyak supaya tidak ada pencuri. Ya, tidak apa-apa, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namun saya beritahu saudara, salib yang dipasang di depan pintu rumah akan dicuri juga kalau saudara tidak gembok itu gerbang saudara. Tidak salah doa dan puasa untuk dapat promosi, tapi doa dan puasa tidak bisa menggantikan belajar atau datang ke kantor tepat waktu. Tidak salah berbahasa roh, namun jangan pakai di luar konteks dan berharap kalori saudara hilang begitu saja. Saudara akan menuai apa yang saudara tabur. Setelah 150 hari, Tuhan mengutuk bumi dan menghancurkan semua yang Dia ciptakan kecuali Nuh dan keluarganya serta beberapa pasang hewan peliharaannya. Tuhan hentikan kutuknya, dan Dia memberikan janjinya kepada Nuh di dalam Kejadian 8 ayat yang ke-22. Nuh dan keluarganya dikecualikan dari kutuk air bah karena hadapannya Nuh terbukti benar dan setia. Firman Tuhan buat pemimpin dan kepala keluarga pagi hari ini. Hidup benar dan setia saudara akan melindungi orang-orang yang saudara kasihi dari kutukan yang ada. Jika saudara mengasihi pengikut saudara, jika saudara mengasihi karyawan saudara, jika saudara mengasihi istri saudara, jika saudara mengasihi anak saudara, jika saudara mengasihi orang-orang terdekat saudara, perhatikan, perlindungan mereka ada di dalam ketaatan saudara sebagai pemimpin terhadap firman-Nya. Tangkap pemahaman yang benar tersebut, karena saudara bisa menjaga keluarga saudara tanpa materi jika memiliki pemahaman yang benar. Saudara bisa menjaga istri saudara tanpa piknik kemauan somebody jika saudara punya pemahaman yang benar. Saudara bisa menjaga pernikahan saudara tanpa banyak hadiah jika saudara memiliki pemahaman yang benar. Namun saudara tidak bisa menjaga semuanya tanpa pemahaman yang benar. 12 tahun Tuhan jaga keluarga saya, Tuhan jaga pernikahan saya. Jarang piknik kemauan somebody, jarang hadiah, jarang materi. Namun saya memiliki pengertian dan pemahaman yang saya tangkap, dan saya mengerti caranya untuk cuci piring saat istri saya bad mood, untuk pijat istri saat dia sakit, untuk masak saat istri lelah, untuk sapu pel rumah saat istri pergi keluar, untuk melayani tanpa pamrih, tersenyum walaupun sakit, meminta maaf, mengampuni, tidak hitung-hitungan, tidak berbohong, mengalah. Dan pengertian-pengertian tersebutlah, pengertian akan kebenaran tersebutlah telah membuat Tuhan menjaga saya dan keluarga saya selama 12 tahun, terlepas apapun air bah yang terjadi di sekeliling kami. Karena prinsip sebuah terobosan bukan merubah apa yang ingin saudara rubah di luar sana, namun merubah cara saudara melihat apa yang terjadi di luar sana. Saudara bisa selamatkan banyak uang jika saudara punya banyak pengertian yang benar lalu dituangkan dalam tindakan yang benar. Katakan sama-sama dengan saya, pengertian. Dan ketika air bah surut, setelah 150 hari bumi dikuasainya, Tuhan perintahkan Nuh dan seisi perahunya untuk keluar, dan mereka keluar. Termasuk segala jenis binatang yang liar dan melata yang saat itu ada di dalam bahtera. Lalu Nuh keluar dari bahtera
Dan apa yang kita lihat di Alkitab, dia langsung memberikan korban bakaran dari beberapa hewan ternaknya yang dia bawa dalam bahtera. Tunggu dulu. Nuh, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu bumi sedang pandemi. Bumi sudah habis tersisa. Tidak ada apapun karena air bah yang terjadi saat itu. Tidak ada apapun yang tersisa saat itu untuk menopang hidup kamu Nuh dan keluarga kamu, kecuali apa yang ada dalam perahu. Yang ada dalam perahu pun jika dihitung tidak akan bisa menopang hidup kamu dan keluarga kamu Nuh. Apa yang kamu sedang lakukan? Kenapa harus kamu ambil lagi apa yang sedikit yang tersisa dalam perahu untuk dijadikan korban persembahan kepada Tuhan? Ini prinsipnya gereja Tuhan. Saudara tidak memberi karena saudara punya banyak, namun saudara memberi karena saudara bersyukur kepada Tuhan yang telah menjaga saudara hingga detik ini. Melalui air bah yang ada, melalui neraka, melalui pandemi, melalui penderitaan. Terlepas saudara punya banyak atau sedikit. Apakah ada orang-orang di tempat ini yang telah menjadi saksi bahwa Tuhan telah menjaga pernikahan saudara di tengah air bah? Apakah saya punya saksinya bahwa Tuhan telah menjaga keluarga saudara hingga detik ini di tengah resesi ekonomi dan pandemi yang ada? Apakah saya memiliki orang di ruangan ini yang bisa bersaksi bahwa Tuhan telah menjaga saudara di tengah kehilangan dan air mata, dan Tuhan telah menjaga saudara di tengah operasi rumah sakit, come on somebody, dan Tuhan telah menjaga saudara di tengah gagalnya pernikahan, dan Tuhan telah menjaga saudara bahkan di tengah kegilaan yang saudara ciptakan sendiri. Jika ada orang yang bersyukur kepada Tuhan pagi ini karena dia telah menjaga saudara di tengah air bah yang ada, berikan saya tanda dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Nuh mengerti apa yang Alkitab katakan, berilah maka kamu akan diberi. Banyak orang tidak memberi karena menunggu diberi. Namun sesungguhnya saudara tidak akan diberi jika tidak memberi. Dan sedih untuk mengatakan bahwa mereka yang menunggu diberi untuk bisa memberi tidak pernah melakukannya. Karena jika saudara tidak bisa memberi sedikit, apa yang membuat saudara berpikir bahwa saudara bisa memberi banyak? Nuh memberi korban bakaran. Bahkan ketika bumi tidak menjanjikan produksi untuk hidup dia dan keluarganya, karena telah dihabisi oleh air bah 150 hari. Lalu Alkitab melanjutkan pemberian Nuh tercium harum, berkenan di hadapan Tuhan, diterima oleh Tuhan. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kutuk air bah digantikan dengan janji tuaian. Hati yang benar saat memberi telah merubah kutuk menjadi berkat. Ketika saudara memberi karena hati yang penuh syukur, walaupun situasi terlihat tidak mendukung, masa depan saudara, keluarga saudara, anak-anak saudara akan dipenuhi oleh janji tuaian dari Tuhan. Pemberian Nuh, Alkitab mencatat tercium harum, berkenan dan memberhentikan kutuk. Dengan kata lain, ada pemberian yang tercium busuk, tidak berkenan dan melanjutkan kutuk. Dan pemberian ini terbalik dengan pemberian yang Nuh berikan, yakni memberi karena terpaksa, memberi karena pamrih, dan memberi karena ingin dipuji. Karena Alkitab jelas mengatakan Tuhan hanya menyukai dan berkenan dengan mereka yang memberi dengan sukacita, tulus, dengan motivasi taat kepada firman-Nya. Dan setelah korban bakaran Nuh diterima harum oleh Tuhan, Tuhan langsung berjanji. Dia katakan di Kejadian 8 ayat 22, tidak akan ada kutuk lagi, sejahat apapun manusia, dan selama bumi masih ada, inilah hukum pasti,
fisik, universal, berlaku bagi semua orang. Tabur tuai, dingin panas, kemarau hujan, siang malam. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ketiga sistem tersebut adalah mutlak terjadi. Dan ketiga sistem tersebut disandingkan dengan sistem tabur tuai. Keempat sistem Tuhan ini tidak bisa diintervensi, pasti dan akan terjadi, bahkan telah terjadi. Siklus ini tidak akan berubah sampai bumi berakhir. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Saudara tidak bisa merubah sistem siang dan malam, sistem dingin dan panas, sistem kemarau dan hujan. Maka saudara pun tidak bisa merubah sistem tabur dan tuai. Saudara mau tuayan saudara berubah, situasi kondisi saudara berubah. Dengarkan Tuhan yang memberikan benih kebenaran pada saudara, benih kemenangan, benih terobosan. Sehingga saudara tahu apa yang harus saudara mulai tabur. Dan sekarang kita tahu bahwa tabur tuai adalah mutlak terjadi. Namun dalam pelaksanaannya, kita pun harus mengerti lebih dalam jika kita memang mengharapkan tuaian yang baik dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita akan masuk pada intinya. Yang barusan hanya intro saja. Tidak saya bercanda pagi hari ini. 4 hal akan saya sampaikan dengan singkat mengenai hukum tabur tuai. Dan saya akan selesai. Hal yang pertama adalah apa, di mana, kapan, dan kenapa. Dan keempat hal ini akan menjadi acuan kita untuk memahami proses tabur tuai. Sehingga apa yang kita tabur adalah apa yang kita tuai. Apa, di mana, kapan, dan kenapa. What, where, when, and why. Yang pertama apa? Hasil tuaian saudara bergantung dari apa yang saudara tabur. Apa yang menjadi tuaian saudara bergantung dari apa yang saudara tabur. Saudara tabur benih tomat, maka buah tomat yang saudara tuai. Saudara tabur benih kentang, maka panen kentang yang saudara tuai. Saudara tabur uang, maka saudara akan menuai uang. Saudara tabur murah hati, saudara akan menuai murah hati. Tidak mungkin saudara menuai apel ketika saudara menabur benih jeruk. Apa yang saudara tabur adalah apa yang saudara tuai. Oleh karenanya, berhenti untuk kesal, iri, cemburu, atau menyalahkan siapapun yang hidupnya terlihat lebih baik dari saudara. Tuaian saudara dan tuaian mereka berbeda. Mungkin mereka banyak menabur pada saudara ketika saudara tidak pernah menabur pada mereka. Atau pastinya mereka menabur lebih banyak daripada saudara. Jadi berhentilah mencari kambing hitam untuk tuaian yang saudara ciptakan sendiri. Saudara tidak suka tuaiannya, jangan salahkan orangnya, jangan iri sama orang lain, atau bahkan memakai firman Tuhan untuk menutupi taburan yang salah yang saudara lakukan. Jika tidak suka tuaiannya, maka ganti benihnya, maka siklus akan berubah. Jangan bilang mereka tidak peduli pada saudara ketika saudara sendiri tidak pernah jenguk mereka waktu sakit. Jangan bilang saudara kesepian ketika ada yang meninggal pun saudara tidak kunjungi. Jangan bilang mereka menjauhi saya ketika untuk tersenyum pun rasanya mahal buat saudara. Jangan bilang saya tidak pernah diberi ketika saudara diberi namun saudara tidak pernah berbagi dari apa yang saudara terima. Jangan salahkan siapa-siapa, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang, juga jangan salahkan iblis, tapi salahkan benihnya. Karena
apa yang saudara tabur adalah apa yang saudara tuai. Dan kabar baiknya untuk mereka yang telah menabur benih yang baik dan benar, mereka akan selalu menuai lebih banyak dari yang mereka tabur. Alkitab mengatakan dengan jelas 30, 60, 100 kali lipat tuaian akan terjadi. Satu benih apel ketika ditabur bisa menghasilkan satu pohon apel, dan satu pohon apel bisa menghasilkan ratusan buah apel, dan ratusan buah apel di dalamnya terdapat ribuan benih apel, dan ribuan benih apel akan menghasilkan ribuan pohon apel, dan ribuan pohon apel akan menghasilkan puluhan ribu buah apel, dan puluhan ribu buah apel mengandung ratusan ribu biji atau benih apel, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sistem Tuhan ini adalah sistem yang sangat mutlak, menguntungkan bagi mereka yang mau menabur. Karena jika dia hidupi prinsip ini, maka dia tidak akan pernah kurang, tercukupi, karena dia akan selalu menuai lebih banyak dari apa yang dia tabur. Namun kenapa jika hukum ini begitu menguntungkan bagi si penabur, banyak orang sulit untuk menabur? Karena seringkali kita melihat mereka bermental untuk diberi terlebih dahulu sebelum memberi, ketika Tuhan meminta untuk memberi dahulu sebelum diberi. Bangsa Israel harus Tuhan rubah mentalnya dari hanya menerima mana dari surga di padang gurun kepada menabur di tanah perjanjian. Dan janji Tuhan terrealisasi bagi bangsa Israel ketika sistem tabur tuai mulai mereka lakukan. Dan selama mereka tidak belajar menabur dan hanya meminta saja, mereka harus berkutat di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang saudara tabur adalah apa yang saudara tuai. Yang kedua, bukan hanya apa, namun di mana. Ketika berbicara hukum tabur tuai, Alkitab mencatat sebuah perumpamaan menabur di lokasi-lokasi yang salah. Pinggir jalan, lahan berduri, bebatuan, dan juga tanah yang tepat. Dengan kata lain, hanya karena saudara punya benih yang baik, tidak berarti saudara akan memiliki panen yang baik jika saudara menaburnya di ladang yang salah. Petani tahu persis bahwa sebelum benih yang baik ditaburkan, maka lokasi atau ladang haruslah digemburkan, disuburkan untuk siap memproses benih yang jatuh dengan baik. Dokter kandungan pun setuju dengan hal ini. Artinya panen bisa terjadi dengan baik jika benih yang baik bertemu dengan lokasi yang baik. Artinya ada lokasi-lokasi yang tidak baik atau menggagalkan benih yang baik yang mau saudara hindari ketika saudara menabur. Dikhianati contohnya adalah benih baik bertemu dengan lokasi buruk. Cinta bertepuk sebelah tangan contohnya benih baik bertemu dengan lokasi tandus. Dimanfaatkan adalah benih baik bertemu dengan lokasi beraspal. Jadi sangatlah mungkin tuaian saudara gagal, bukan karena saudara tidak menabur, namun karena saudara menabur di tempat yang salah, menabur di lokasi yang salah, atau menabur di orang yang salah. Jadi pertanyaannya sekarang, di mana lahan yang benar untuk saya menabur? Kita akan melihat pikiran Tuhan ketika dia mencoba untuk memberi atau menabur sesuatu di satu lokasi. Saudara pasti ingat perumpamaan mengenai talenta. Tuhan akan menabur banyak benih ke lokasi yang bisa membuat benih tersebut ditabur kembali sehingga terjadi multiplikasi. Tuhan berpikir layaknya sebagai seorang investor, seorang pengusaha. Saya hanya akan berinvestasi besar kepada sesuatu yang mampu membuat investasi saya bermultiplikasi. Saya tidak akan memberi 5 talenta kepada orang yang akan menguburkan talenta saya dan tidak mengusahakannya.
Tuhan sudah tahu persis lokasi mana yang akan menghasilkan gagal tuai, makanya dia tidak memberi banyak kepada mereka yang tidak mau menabur banyak dan mengusahakannya kembali. Jadi ladang yang tepat untuk ditaburi sehingga tidak terjadi gagal panen adalah sesuatu atau seseorang yang mampu menggunakan apa yang saudara beri untuk kembali diusahakannya benih tersebut sehingga terjadi pelipat gandaan tuaian. Saya senang memberi, namun saya akan berhenti memberi kepada sesuatu atau seseorang yang tidak termotivasi untuk mengembangkan apa yang saya beri. Lalu Tuhan pun mengatakan di Alkitab, janganlah kau buang mutiaramu kepada babi dan barang yang kudus kepada anjing, karena akan dikoyaknya dan dia akan berbalik menyerangmu. Jadi saudara jangan kaget, sering orang yang saudara beri adalah orang yang menyerang balik saudara. Untuk itu jika ingin menabur, pastikan ladang tersebut adalah ladang yang gembur atau sesuatu atau seseorang yang suka untuk menabur kembali apa yang saudara beri. Pernahkah saudara ingin memberi lebih kepada salah satu anak saudara karena melihat dia begitu antusias berbagi kepada adik atau kakak atau teman sekolahnya dari apa yang saudara berikan kepada dia? Atau pernahkah saudara malas memberi hadiah lagi pada pasangan saudara karena ternyata hadiahnya tidak pernah dipakainya dan tersimpan di gudang bersama barang-barang bekas? Lahan yang gembur adalah lahan yang menerima taburan dalam bentuk apapun dan mengusahakan apa yang dia terima untuk terus bermanfaat. Lokasi yang gembur yang berikutnya yang Tuhan tunjukkan di sini adalah ketika dia mengatakan kamu telah berdoa namun tidak menerima apa-apa karena kamu ingin memakainya untuk memuaskan kepentinganmu dan kehendakmu sendiri. Tuhan tidak akan memberikan apa-apa kepada ladang yang hanya fokus untuk kepentingan sendiri. Dengan kata lain, ladang yang gembur adalah ladang yang tidak fokus pada kepentingan sendiri, namun untuk kepentingan banyak orang, kepentingan banyak jiwa. Saudara mau menabur kepada wadah atau sesuatu atau seseorang yang selalu memikirkan dan bertindak untuk bisa menyelamatkan banyak jiwa, menolong banyak jiwa. Dengan kata lain, lahan yang tepat untuk ditabur adalah lahan di mana agenda Tuhan dilaksanakan bagi bangsa dan kota. Dan agenda Tuhan sangatlah jelas berdasarkan alasan dia datang, mati dan disalibkan dan dibangkitkan, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang terluka, melepaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu. Bahkan saya adalah produk dari pemberian seseorang kepada visi ini. Karena seseorang memberi kepada visi, seorang pecandu menjadi pastor, seorang pecandu menjadi suami, seorang pecandu menjadi ayah, seorang pecandu menjadi berkat. Dan saya terlalu bersyukur untuk tidak memberi kepada gereja yang telah menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan dan memberkati saya. Kenapa saya tidak tahan untuk tidak memberi? Kenapa saya selalu ingin memberi kepada visi gereja? Karena saya ingin melihat lebih banyak pecandu, prostitusi, kriminal diubahkan dan dibangkitkan Tuhan menjadi pastor, misionaris, home director, ayah, suami, pengusaha, dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Apakah ada orang di tempat ini yang bersyukur karena hidupnya diubahkan karena seseorang yang setia memberi kepada ladang dan lokasi yang gembur yang adalah visi Tuhan di dalam gereja? Lalu yang ketiga, bukan hanya apa dan juga di mana, namun yang ketiga adalah kapan kita memberi. Alkitab tidak mencatat waktu yang spesifik kapan kita harus memberi. Namun ada dua acuan yang bisa membuat kita mengetahui kapan kita harus memberi. Ini dua acuan. Yang pertama adalah reason, yang kedua adalah revelation. Yang pertama adalah penyebab, yang kedua adalah pewahyuan. Kita bisa mengetahui kapan kita harus memberi ketika ada penyebabnya. Ketika kebutuhan muncul, contohnya, ketika kekurangan muncul, maka ini adalah salah satu penyebab.
kita bisa tahu kapan kita harus memberi. Yesus mencatatnya dengan kalimat bersedekah. Ada kebutuhan muncul, memberi. Ketika kita punya banyak, ini pun salah satu penyebabnya. Ketika kita punya sedikit, ini pun menjadi salah satu penyebabnya. Listen, punya sedikit tidak bisa dipakai alasan untuk kita berhenti menjadi berkat. Alkitab mencatat banyak mengenai para janda, baik di perjanjian lama dan perjanjian baru, yang tidak pernah beralasan untuk tidak memberi. Karena mereka punya sedikit. Dan ini menjadi alasan atau penyebab kedua, yaitu pada saat kita punya, mau itu sedikit, mau itu banyak. Dan yang ketiga, penyebabnya adalah sehingga kita tahu kapan kita harus memberi, ketika kita orang yang bersyukur. Karena saya tahu, orang yang tamak tidak akan pernah berpikir untuk bisa memberi. Karena fokusnya adalah diri sendiri. Tapi orang yang bersyukur selalu punya alasan untuk bisa memberi, walaupun dia punya sedikit. Karena orang yang bersyukur memberi bukan karena dia punya banyak, tapi karena dia tahu artinya kekurangan dan tahu artinya diberkati saat dia berkekurangan. Berikutnya kita tahu kapan harus memberi, ketika ada pewahyuan, revelation. Yang pertama penyebab, yang kedua adalah revelation atau pewahyuan atau firman Tuhan yang datang pada kita. Apa firman Tuhan yang datang pada kita? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bawalah persembahan dan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Dan masih banyak lagi firman Tuhan yang memerintahkan kita untuk memberi. Penyebab dan pewahyuan ini akan membuat kita mengetahui kapan kita harus memberi. Dan yang terakhir, apa, di mana, kapan, dan kenapa. Yang terakhir, kita memberi. Alasan saudara memberi lebih penting daripada apa yang saudara beri. Kenapa kita memberi? Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dibalas, bukan karena terpaksa, tapi karena kita cinta Tuhan. Saya memberi kepada anak saya atau kepada seseorang, bukan supaya anak saya atau seseorang memuji saya atau membalas pemberian saya, tapi karena saya mencintai mereka. Mencintai Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan haruslah menjadi alasan kenapa kita memberi. Apakah ada orang di tempat ini yang masih mau menyenangkan hati Tuhan? Dengar gereja Tuhan, saudara tidak akan pernah menjadi kekurangan dengan memberi. Justru sebaliknya, saudara memposisikan diri saudara untuk menerima lebih banyak dari apa yang saudara berikan. Karena apa yang saudara tabur, itulah yang saudara tuai. Karena pemberian Nuh ketika saat itu bumi tidak menjanjikan produksi, telah menciptakan satu sistem tabur tuai siang malam, panas dingin, kemarau hujan yang bisa kita nikmati dari sekarang. Apa yang Nuh korbankan di hadapan Tuhan di tengah kondisi yang saat itu sangat tidak mendukung karena habis dimakan air bah, telah membuat satu janji di mana keturunan dia dan anak cucunya diberkati kemudian hari. Berapa banyak dari saudara yang ingin melihat tuaian yang baik terjadi di tengah masa-masa yang dialami oleh kita saat ini. Jika saudara ingin melihat hal itu terjadi, ingatlah Tuhan adalah Tuhan yang berprinsip. Dia telah menetapkan prinsip, sistem, dan hukumnya untuk kita taati, agar apa yang kita taati membawa kita kepada apa yang Dia sediakan untuk memberkati kita. Tundukkan kepala saudara dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang telah mengajarkan kami, memperbaharui cara berpikir kami, dan membuat kami melihat bahwa Engkau terlalu ingin memberkati kami sehingga Engkau memberikan aturan untuk kami bisa hidup diberkati. Untuk itu Tuhan, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu pagi hari ini, biarlah firman, kebenaran, sistem, hukum, prinsip, ketetapan Tuhan boleh tinggal di dalam hati, pikiran, jiwa mereka dan hidup selalu dalam apapun yang mereka lakukan. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang ingin memberkati kami
terlepas apapun keadaan di sekeliling kami, namun ajarkan kami untuk menghidupi sistemnya, sehingga apa yang Tuhan sediakan boleh masuk ke dalam posisi yang benar, yaitu posisi kami ketika mentaati sistem dan hukum tersebut. Kami berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menolong setiap jemaat Tuhan semakin dekat dengan posisi serupa dengan Engkau dan diberkati oleh Engkau. Dan kami menerima kebenaran firman Tuhan ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua jemaat Tuhan sama-sama yang menerima firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap kuat, dan pastinya tetap berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, ketetapan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan menjaga, melindungi, menyertai, dan membawa kita di dalam kehidupan yang diberkati. Terima kasih buat kebersamaannya pagi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, shalom, dan selamat hari Minggu.